Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Saya benar-benar inspirasi oleh dua sosok wanita paruh baya ini. Tapi bukan sembarang wanita ya teman-teman. Pengalaman hidupnya saya belajar banyak dari dua orang ini. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, ini nanti belajar banyak sama kisah hidupnya. Nah jadi tapi sebelumnya dua orang ini luar biasa banget, leader besar, leader hebat, punya pengalaman hidup yang luar biasa. Ini wanita ya, tadi gue bilang wanita. Nah jadi perjuangannya tapi gak cuma sebagai istri, gak cuma sebagai ibu, tapi sebagai pebisnis teman-teman. Nah jadi pastinya kapasitasnya besar. Tapi sebelumnya ada video dulu nih, kita saksikan bersama-sama. 언젠가 꽃은 지겠지 but no not today 그때가 오늘은 아니지 no no not today 아직은 좋기에는 더 그때 no no not today no 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 not today 그래 우리는 extra but still part of this world extra plus ordinary 그것도 별거 아니야 오늘은 절대 죽지 마라 빛은 어둠을 뚫고 나가 새 세상 너도 원해 baby yes I want it wow. 날아갈 수 없음 뛰어갈 수 없음 걸어 걸어갈 수 없음 기억기가 서라도 빌려 그나청 찾아는 발사 Berdiri teman-teman, kita sambut dengan meriah. Ini Wani dan Rati Komaladeli. Monggo silakan. Di sini boleh silakan Teh Rati, Teh Winnie. Oh, duh dicopot-copot. Itu apa tuh? Gua mau salah nyebut bahaya Tolong Koriko. Bising. Oh, di sini. Oh, jangan nanti nggak kelihatan dong. Oke. Renang. Halo Koriko. Nah, teman-teman, ini ya, jangan main-main nih hari ini. Ini rendang legendaris, teman-teman, Legacy. Belum, sabar. Sabar. Tenang, teman-teman. Makanya hari ini Tenang. Ini kaum duofa ini para fakir rendang ini tenang dulu. Nanti teman-teman boleh dengerin. Bentar. Ini dari tadi udah buru-buru mau rendang aja. Nanti dengerin baik-baik setiap selesai pertanyaan. Nah, ini ada kuis dari Teh Rati. Nah, nanti yang Teh Winnie dan juga Teh Rati. Nanti yang benar berhak mendapatkan sepaket rendang dengan kuahnya ya. Nasinya bawa sendiri teman-teman. Begitu ya Teh Rati ya. Oke. Bentar ya. Sebentar. Berdiri dulu aja, bosan lah ngapain sih? Oke, udah? Siap? Oke, silakan duduk teman-teman. Yang di online juga dapat rendang nanti kalau ke sini ya. Oh iya, khusus buat onsite. Ini makanya onsite banyak ini ya, lebihnya ya. Jadi boleh nih nanti main-main ke Bandung teman-teman yang online juga ya. Oke.
Jadi hari ini spesial banget ditemani oleh dua wanita, bukan wanita cantik loh, luar biasa loh, enggak tuh, jangan tuh. Iya dong. Ini saya berasa jadi Dilan sama Millennium ya. Oh pasti. Enggak, udah. Ayo kita mulai. Hari ini teman-teman unik banget. Jadi kita bakal belajar banyak nih dari Terati dan juga Tewini nih. Jadi buat yang belum tahu lebih dalam mengenai kisah hidup dan juga kira-kira inner beauty dari Terati dan Tewini ini. Nah, ini hari ini bakal lebih tahu nih. Oke, nah jadi seperti luar biasanya nih. Mau tahu dong kira-kira backgroundnya gimana ceritanya kok Teh Ratih, Teh Winnie, wanita yang luar biasa bisa jadi join Prudential dan jadi leader besar. Nah, biasanya kan di dalam kisah hidup kita bisa belajar banyak. Apa yang membentuk Teh Ratih dan juga Teh Winnie. Boleh diceritain satu-satu? Silakan, siapa dulu? Teh Winnie dulu lah. Apa latar belakang saya sebelum ketemu Raihan atau sesudah ketemu Raihan? Itu kita belum mau tahu. Masih sulit ya. Kita belum mau tahu ya. Belum ketemu Bang Rehan sampai ketemu Bang Rehan. Oke, jadi selamat pagi teman-teman. Jadi dulu latar belakang saya itu sebelum di Prudential saya kerja di bank. Oke. Saya kerja di bank. Nah, jadi waktu itu pas lagi sebetulnya waktu kerja juga saya nggak ada masalah sih. Jadi dari segi nah itu makanya saya tadi nanya sebelum atau sesudah. Nah jadi waktu itu waktu di bank juga sebenarnya saya nggak ada masalah apa-apa, dari segi income nggak ada masalah gitu ya. Terus dari segi pekerjaan juga lingkungannya lumayan nyaman gitu. Nah cuman waktu itu tiba-tiba ada yang datang gitu kan, mengganggu itu semua gitu kan. Yaitu teman kuliah saya, tepuk tangan dong buat Victor Harjanto. Waktu itu Victor tiba-tiba datang ya, sebetulnya bukan mau ngajakin jadi agent sih, tapi mau tawarin polis. Nah saya juga waktu itu aneh gitu, oh kenapa, kan Victor kan bisnis gitu ya, usahanya lumayan oke gitu kan. Bangkrut ya. Ternyata bangkrut. Gitu kan, pas datang ya waktu itu juga sempet kan, saya kan di bank itu di bagian lending ya, bagian kredit ya. Dia juga sempat nanya-nanya sih, Win bisa take over enggak? Saya nggak tahu, kalau misalkan ternyata kolek 5 masih gue juga nggak akan terima teleponnya. Jadi gitu, pas datang itu mau tawarin buat buka polis, terus seperti biasa apa jawaban kita kalau lagi kerja teman-teman? Kan udah di cover sama kantor gitu kan. Terus dan anak-anak juga waktu itu memang udah punya asuransi juga gitu kan, Prudential juga. Dari dulu jawaban udah di cover sama kantor itu biasa ya? Iya, dari zaman dulu sampai sekarang juga ada ya. Betul. Jadi waktu itu pas datang nggak mau sih, nggak mau bikin juga. Terus ya udah, tapi kita tetap jalin komunikasi. Terus Victor bilang, yaudah gini aja, kita tuker-tukeran nasabah deh gitu. Ntar gue kasih lu list nama buat lu follow up buat kredit, nanti lu kasih gue list nama buat gue prospekin Prudentialnya. Oh ya udah oke gitu kan. Terus lama-lama kan makin lama itu kan kerjaan di bank itu kan lumayan ini ya, sibuk ya. Jadi sampai harus lembur segala macam. Nah suami saya kan jadi protes gitu, ini jadi waktu buat keluarga itu kebuang banyak banget gitu kan. Terus ya udah kamu resign aja lah, udah ikut sama Victor aja jadi agen asuransi, itu kan komisinya lumayan gitu. Karena dia tahu kalau saya itu nggak bisa diam, kalau misalkan diam kan malah dianya yang stres nanti kan. Jadi walaupun disuruh resign harus ada yang dikerjain gitu. Nah waktu itu saya juga nggak paham banget sih asuransi kayak gimana gitu ya, karena kesan saya itu nggak terlalu bagus yang asuransi tuh. Karena waktu itu
pas anak-anak lagi kecil-kecil ya, masih balita lah ya, ada datang agen asuransi itu eh, tiap malam datang gitu, tiap malam datang ngeganggu banget sih gitu kan. Terus ngeganggu banget malam-malam datang, terus pakai bajunya yang mini-mini gitu, gini. Suami saya langsung tanda tangan. Bukan lagi sih ya. Nah, bukan lagi sih cewek. Ibu-ibu gitu kan, gitu. Ya kesannya ih kok kayak gini sih, males banget gitu ya, harus kalau harus kayak gini gitu. Cuman pas suami saya bilang kayak gitu ya udah nurut aja, walaupun waktu itu saya bukan di bank juga, bukannya apa dipecat gitu, enggak, tapi waktu itu kondisinya juga masih fine-fine aja gitu kan. Nah, malah waktu itu mau resign itu ditahan dulu 3 bulan, nggak boleh resign gitu. Padahal udah saya cariin apa yang gantinya apa segala macam. Saya udah bilang saya di Prudential juga, saya bilang gitu. Pokoknya gua tutup mata, lu mau di mana juga, pokoknya lu tetap di sini, sampai kayak gitu. Sampai akhirnya bilang nggak diizinin kerja lagi lah, baru saya dilepas gitu kan. Gitu. Terus ya udah gitu sih. Tapi waktu itu terus apa yang suami Teh Winnie lihat sampai diceritain ke Victor tuh, apa yang akhirnya sampai kira-kira nempel di kepala bahwa ya udah jalanin Prudential juga oke juga gitu. Sebenarnya waktu itu mah dari waktu aja sih. Waktu itu kan Andre sama Victor tuh sempat datang ke kantor. Terus ngejelasin jenjang karir itu sebelahan ruangannya sama manajer saya dong gitu kan. Pasti kedengaran. Tapi waktu itu Andre jelasin jenjang karir, terus ngeliatin bukti transfer ada uang masuk berapa ratus juta ya, 150 juta. Ya itu nggak saya gubris juga sih, orang nggak ngerti gitu kan. Nggak ngerti ini apa, ya udah ya aja gitu kan. Ya udah, tapi akhirnya join karena justru nggak percaya sama Victor, takut ditipu lagi kayak Tiansi dulu. Disuruh join Tiansi langsung bintang 5. Pas nawarin tehnya, ini kan bagus buat ngelangsingin, tante gua minum. Nawarin ke ini kan, ke temannya si Mama, terus besoknya sore-sore telepon, Neng ini teh gimana? Ibu teh malah jadi darahnya naik apa segala apa kan, jadi saya teh takut gitu. Wah ini jangan-jangan ikutin apa Prudential kayak gini lagi gitu. Jadi pertanyaan sebenarnya nggak terlalu sebenarnya ya. Saya juga nggak tahu dulu mau join teh kenapa sebenarnya, belum tahu strong why-nya. Cuman pas udah jadi agent sempat diajakin ke kantor ya, ada NBO gitu kan. Terus habis NBO itu kan kalau dulu kan diputerin video tuh yang One Day in Your Life. Nah itu di situ saya nangis. Oh iya. Nangis. Tapi nggak sampai gimana, nangis biasa aja. Karena ngelihat waktu itu kan orang tua, anak gitu. Nah di situ saya kebayang kalau saya nggak punya waktu buat mereka gimana ya. Ya kan kalau misalkan kerja terus tuh kan waktu saya kan terbatas buat mereka. Kalau misalkan merekanya pulang duluan gimana ya, atau saya yang pulang duluan gimana ya. Nah itu saya nangis. Nah itulah yang bikin saya benar-benar kepengen buat resign. Padahal waktu itu komisi di Prudential baru 65.000 gitu. Jadi kalau dari segi income nggak terlalu ini, jadi lebih ke segi waktunya. Jadi why orang itu macam-macam ya. Memang uang kita kerja setiap hari perlu cari uang, tapi waktu juga salah satu yang berharga ya. Kalau buat keluarga juga pasti kepikiran. Nah jadi itu juga jadi why-nya Teh Winnie ya. Akhirnya waktu itu join Teh Winnie ya. Akhirnya jalan. Oke. Kasih aplaus buat Teh Winnie dong teman-teman. Nah sekarang mau dengar ceritanya Teh Rati dong. Udah tadi merhatiin Daniel itu pakai masker lumayan ya. Iya. Aman. Oh iya benar. Jadi aku yang mau bayar itu siapa ya, bukan
Oh iya iya benar. temen kuliah katanya mau Victor kan di sini yang baru bayar Victor ya angkatan. Ini kayak kantongan cuma kopi kopi. Kalau saya join 2011 ya bulan April kalau nggak salah ya. Jadi kayak tadi Tewini ceritain seperti itu, kayaknya itu udah sistem ya Nilnya. Satu kantor. Beda bang ya. Jadi oke terus lanjutin dulu. Nah, kayaknya itu udah sistem. Jadi yang Tewini ceritain dia dibegitukan sama Victor, saya juga dibegitukan sama dia. Oh yang rekrut jadi ini ya. Karma ya. Jadi ini prospek ke kantor saya di BJB ya Tiap hari ya. Nah terus ya gitu apa sih namanya sebenarnya teman saya ya teman kantor saya itu sebelah kubikel saya itu teman S2-nya Tewini. Nah terus kita sama-sama marketing kan. Nah Tewini juga sama tuh kasih tawar-menawar. Gue deposito di BJB ya. Nah terus gue yang ntar buat prospek gitu. Prospek ke kantor lu gitu ya. Nah boleh. Terus Tewini waktu itu prospek paling ya jam 3 habis office hour di lantai 2 ya saya masih ingat. Jadi kumpulin itu semua teman-teman marketing di lantai 2 terus Tewini presentasi paling. Ya, presentasi paling. Ya sama lah seperti kayak Tewini juga kalau di kantor nggak mau ngambil kan. Gue udah di cover kantor ya saya juga ngapain buka asuransi ya, Karma ya karma. Kita udah di cover kantor 100%, tapi teman-teman saya pada bego nih, mereka pada buka, pada ngambil sama Tewini ya kan. Jadi Hebat. dari terpesona ya, jadi mereka semua buka di lantai 2 itu ya, marketing, funding, lending semua buka ke Tewini 350-an waktu itu. Cuma saya doang yang nggak buka. Saya bilang teh lu ngapain pada buka asuransi, kan kita udah di cover gitu sama kantor gitu ya. Tapi akhirnya saya menyimpulkan, oh ada mereka mah gajinya untuk mereka sendiri kayak gitu ya, mereka kerja untuk mereka sendiri. Nah kalau saya kan gaji buat menghidupi keluarga saya gitu loh, jadi benar-benar diempet-empet lah gitu uang. Nah jadi gaji waktu itu berapa ya, 6 jutaan kalau nggak salah ya. 2011 itu ya. Nah terus besokannya si Indra nih temannya Tewini yang tadi itu cerita, rupanya istrinya direkrut sama Tewini ya. Nah terus dia tuh lagi rajin-rajinnya tuh, kita waktu masih di Dynamic ya, BD8, dia lagi rajin ikut training kayak gini, tapi Sabtu sih terutama. Dia nganterin istrinya Sabtu. Nah pulangnya pasti si istrinya cerita pillow talk mungkin ya sama si suaminya. Nah dia cerita, si Indra ini cerita ke saya pagi-pagi ya, kita biasa kan begitu habis finger scan kita sarapan dulu lah, kerja mah paling jam 10-an kalau marketing mah. Jadi dia ngobrol-ngobrol. Nah karena bukan dia yang training, jadi caranya nih salah Nil ya. Jadi tujuan dia itu mungkin mau prospek saya, karena satu-satunya yang belum buka polis di kantor itu saya kan. Nah tapi dia caranya ceritanya begini, tahu nggak, saya lagi rajin nganterin istri saya training. Istrinya yang training, dia rajin nganterin ya. Saya lagi rajin nganterin istri saya training. Tahu nggak, katanya ya di sini kalau kita jalanin 5 tahun ketemu 2 orang sehari, nanti 5 tahun kita dapat 100 juta. Nah dia bilang gitu kan, hah, aduh saya itu kalau duit ya bau duit itu padang. Ya, nah terus 5 tahun 100 juta gitu ya. Saya itu teman-teman mungkin ketika diceritain bisnisnya, banyak yang gak percaya dengan 5 tahun 100 juta. Saya tuh langsung percaya nih Om. Wah. Ya, gue langsung percaya. Kenapa? Karena yang ngomongnya si Pak Indra itu ya, Indra, dia itu backgroundnya bagus, dia S2, terus temennya Tewini juga S2 ITB gitu kan. Saya percaya ini nggak mungkin bohong gitu. Nah saya itu tahun keempat di BJB waktu itu ya, saya udah di titik yang aduh gini ya, jadi pegawai bank teh gitu ya. Kayaknya buat perempuan itu nggak ada yang ada pegawai bank di sini. Nah, ini pesan sponsor ini ya. Saya juga pegawai bank dulu. Nah, terus kenapa saya percaya? Tewini juga dulu di bank ya kayak gitu, terus dia resign. Nah, terus saya ngerasa saya udah di titik yang ada nggak ya kerjaan lain? Kan saya tiap Senin kayak gini juga meeting sama di sana, ditanyain kita target segala macam. Kita achieve target tahun itu 150 miliar, dinaikin 400 miliar. 450 miliar dinaikin lagi 9, kayak samalah kayak kita di sini. Cuma kan itu kita harus achieve, kalau enggak wah benar-benar ditekan lah gitu ya.
Nah saya tuh udah, aduh enggak banget ya kerja di sini buat perempuan, pulang malam kayak gitu. Yang saya pikirin apa? Karena saya ngelihat di cabang-cabang lain ya, pegawai bank itu ya tingkat offernya tinggi. Oh. Tingkat offernya sangat tinggi. Kenapa? Karena kita 12 jam lebih itu bareng sama teman kantor dong, bener nggak? Nah, iya ya. Nasabah, teman kantor, curhat kita sama teman. Mending kalau temannya cewek, temannya cowok. Nah kayak gitu kan. Intinya waktu kita tuh lebih banyak di kantor. Pertama itu tuh saya ngelihat atasan saya ngelihat senior saya, bayi masih 3 bulan udah ditinggalin, mompa-mompa di kantor segala macam, mompa ASI nih. Oh, Mompa ASI. iya, iya. Gue praktekin. Enggak usah. Buat apa gitu. Iya, iya. Nah, jadi terus atasan saya kayak gitu ya, cuti pun diteleponin, maksudnya berarti saya akan melalui ini nanti gitu ya. Ini baru tahun keempat saya, kayaknya nggak banget. Kenapa? Karena saya tiap hari pulang paling cepat itu jam 8 malam. Wow, ya. Suami saya nggak masalah sama sekali. Dia sangat support saya. Cuma saya yang masalah. Ketika kita udah pulang dalam keadaan lelah, itu melayani suami nggak akan maksimal. Kayak gitu kan, saya pengen maksimal dong, masih muda. Maksimal. Pengen ya kayak gitulah, maksudnya kita tuh udah kayak ada yang masih 17. Emang aku ngomong apa? Ya udah suami istri gitu ya. Ya maksudnya saya tuh udah kepikiran, saya tuh udah benar dari dulu nih. Iya, maksudnya di umur segitu tuh saya tuh udah kepikiran jadi istri yang benar itu kayak gimana sih harusnya. Suami pulang terusnya kita udah ada, jadi ibu yang benar tuh kayak gimana, itu yang saya pikirin gitu. Jadi waktu dia cerita 5 tahun 100 juta, saya langsung percaya. Saya kan lagi nyari kerjaan yang gajinya besar, kerjanya gimana saya, nggak harus ada jam kantor, segala macam. Wah kayaknya ini jawaban dari doa saya, benar gitu ya. Training itu. Nah terus saya tanya ke dia, wah saya mau dong, Pak Indra saya mau dong, gimana itu caranya jadi agen? Jadi agen, dia kaget, kan dia tujuannya mau prospek gua. Iya. Tapi dia caranya jadi dia agen, begitu ya. Kamu bukannya mau buka polis nih, ngapain buka polis ya, pengen jadi agen, saya bilang gimana caranya gitu ya. Oh gitu ya, ntar tuh ya gua tanya si Winnie, besok ya bener ya, udah nggak sabar Nil, udah nggak sabar gitu. Nah dia besok mau tanyain Teh ini, saya malam itu pulang saya langsung siapin CV, saya langsung siapin sertifikat pengalaman saya lah semua, pas foto gimana aja kayak mau lamar kerja, besok nih jawabannya nih gitu kan. Nah itu besokannya saya bawa, Pak Indra gimana katanya, kata Teh ini gimana gitu ya. Bisa Siti join tapi harus buka polis dulu katanya. Bisaan. Ya. Padahal nggak bilang gitu Teteh ya. Cuma ya mungkin itu. Mungkin kasih tahu Teh ini gitu, suruh buka polis. Ya, oh gitu. Kalau gua buka polis cepet nih, gua kalau ya udah cepet katanya gitu, buka polis. Ya udah sekalian sama suami saya, biar langsung diterima, jadi langsung bingo dong dia 2 case luar dong. biasa. Ya. Nah itulah jadi awalnya join karena itu Neo. Nah teman-teman dulu itu kita join, kita masih fast start 3 hari ya, 3 hari training 3 jam, kalau 2 hari dari 9 sampai jam 5. Nah kita laluin itu dulu. Beda lah sama zaman sekarang online betul, semuanya. Betul. Nah itu sih awal joinnya. Jadi gue dari awal tuh serius, semangat gitu loh. Emang niat banget. Kemauan sendiri malah. Kemauan sendiri. Malah sama Teh Winnie itu belum ketemu sampai hari gue fast start. Wah. Ya belum ketemu sama Teh Winnie waktu itu tuh. Gitu. Jadi benar-benar itu teh namanya menabur di mana, menuainya di mana teman-teman ya. Nggak tahu Teh Winnie cuma ketemu mau buat prospek, dapat leader luar biasa teman-teman. Kasih aplaus teman-teman. Jadi benar ya, menabur mah di mana aja. Nah, zaman dulu juga ada yang namanya nesting tuh dulu mungkin yang Teh Winnie lakuin. Ini dia ya. Raja. Ini dia tiap hari ke kantor gua nih, mobil dulu masih pakai Avanza yang silver itu ya. Pagi-pagi itu udah ngejogrok di situ sampai si manajer gua teh itu siapa tiap hari mobil Avanza silver. Dia ini Teh Winnie, kantor gua tuh 3 lantai, kenal sama dia itu semua. Ya mungkin dia digituin juga sama Victor sih mungkin ya. Gitu bener ya. Tuh makanya nongkrong di kantor temen gitu tuh, pembuangan hasil loh teman-teman, luar biasa loh teman-teman. Nggak closing nggak pulang tuh, bener. Yang penting sampai gak kenal ada Teh Winnie, padahal digaji di situ kagak, kerja di situ kagak, tapi nongkrong di situ teman-teman ya. Itu ide juga ya, nesting ya teman-teman ya. Oke. Yeah. Nah jadi itu tadi bagaimana Teh Winnie dan juga Teh Ratih sedikit bisa tertarik di Prudential, dan ternyata
ada kayak Teh Ratih begini kita nggak tahu ya teman-teman. Kadang kita tuh pikir rekrut orang mau nggak ya, apa nggak ya, macam-macam ya. Tapi ternyata Teh Ratih mengajukan diri sendiri loh teman-teman. Nggak tahu gimana malah bisa juga loh akhirnya Teh Ratihnya yang mau sendiri. Nah, oke, Teh Ratih. Nah, tadi kan ini udah satu pertanyaan nih. Nah, ini kita mau ada bagi-bagi rendang teman-teman. Coba ini Ini ada jadi ada pertanyaan kuis apa? nih. Boleh banget. Teh ini udah siapin quotes yang bagus. Wih. Nah, gua kebagian nyariin foto. Oke. Jadi kita akan tampilan satu foto. Teman-teman pikirin quotes-nya apa? Quotes apa yang cocok untuk foto ini? Berdasarkan pertanyaan tadi sesi 1 ya. Ya. Nah, kayak gitu. Ada fotonya, Sin? Coba. Ini nanti rebutan atau gimana nih, Teh Ratih? Ya, kita lihat mana yang paling bagus deh. Oke, berarti Paling cocok untuk Q4. berarti coba dulu ya. Yang paling bagus. Ini bukan foto editan loh, ini asli loh. Ini waktu dari Korea ini. Ini mau dibikin quote secara gimana model begini? Ada yang mau ngasih quotes buat foto ini, teman-teman? Coba. Ois. Ini nih, coba. Koriko dulu. Fortune favors the brave. Orang kelihatan boleh takut tuh, padahal dia bangsawan. Oke, kasih aplaus. Gimana Koriko aja? Kopilip. Silakan Kopilip. Quotes-nya pantang menyerah. Nah, itu kelihatannya lagi menyerah, padahal kakinya lagi tendang Arya tuh. Kaki saya itu lagi tendang Arya padahal. Pantang menyerah. Itu teh. Oke, kasih aplaus buat Kopilip teman-teman. Ada lagi nggak nih? Nggak sesuai sama yang gua bayangkan. Ada lagi yang lebih tragis? Nih. Bung Ben. Pantang pulang sebelum closing. Ini cluenya ya, persamaan Philip sama Arya. Ada kesamaan tuh di antara mereka. Sama-sama konslet sih ya. Bentar. Selama belum dilempar sama sepatu, tetap berjuang untuk dapetin golnya. Untuk dapetin rendangnya. Bagus banget. Ada lagi? Ada lagi? Udah tutup dulu ya. Nanti masih ada lagi ya. Langsung kasih nih. Coba. Ini dikoreksi nih. Kalau mau berhasil atau nggak berhasil, yang penting buka mulut. Nah, ini buka mulut ya, persamaannya buka mulut. Iya. Ya, sebenarnya aku nyiapin quotes yang tragis sih buat foto ini. Apa tuh, Tera? Ya, lo nggak penting ya lulus kuliah. Kan nggak ada yang tahu. Sekolah itu nggak begitu penting, Nil. Yeah. Selama kendaraan lu prudensial, lu bisa sukses kayak dua orang ini. Luar biasa. Oke. Ya itu. Oke. Nggak apa-apa lah, karena aku pakai fotonya Philip dapat ya. Philip dapat. Ini dong. Spesial. Siapa lagi Terati? Udah ya. Nanti dulu teman-teman, tenang. Buat yang belum, nanti coba lagi, pasti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya teman-teman. Tenang aja. Yang udah dapat nggak boleh ya, gila, bagi-bagilah. Oh, lu jual nanti rendangnya. Oke, jadi tadi background Terati dan juga Teh Winnie, kita belajar banyak ya. Nah, sesuai dengan tema hari ini tuh unik banget nih, not today. Nah, itu apa sih Terati? Apa yang bisa diceritain kenapa kok sharing hari ini tuh dikasih judul not today? Coba tolong ceritain. Apa Westi? Mau Teh Winnie atau Terati dulu? Terati dulu. Sebenarnya itu BTS. Ya, Teh Winnie. Mau Teh Winnie dulu? Bebas. Ya. Terati dulu atau Teh Winnie dulu? Ceritain. Sebenarnya itu sama kayak kita ya. Tahu nggak? Orang yang gagal diet. Gagal diet ya. Sama orang yang berhasil diet itu dua-duanya mereka sama-sama disiplin loh, Nil.
Jadi kalau yang gagal diet itu mereka tuh punya moto diet besok lagi, bener gak sih? Gue tiap makan kayak gitu tuh, diet besok lagi. Dietnya besok Tapi lagi. kan ketika kita ketemu besok, gitu lagi. Iya, Besok lagi, besok kayak kita temu tulisan di angkot tuh ya dulu ya. Sekarang bayar, besok gratis. Pas kita ketemu hari besok kan gitu lagi aja terus, bener nggak? Disiplin gagal diet ya mungkin. Iya kayak gitu. Nah jadi sebenarnya not today juga sama. Kadang ya di bisnis ini kita lagi Q4 nih kayak gini nih ya. Nah apalagi aku tuh kayaknya spesialis akhir tahun gitu ya dulu ngejar tuh selalu di Q4 gitu. Dari mulai dulu UM gitu ya, karena saya resign itu September, API baru 50 juta waktu itu ya. Jadi kenapa saya resign? Sebenarnya Dewi ini nggak begitu ngejelasin jenjang bisnisnya di sini kayak gimana. Ya, dia juga pasti textbook lah kayak kita juga ya textbook ini NBO-nya BOP-nya kayak gini 5 tahun pra UM, agent pra UM kayak gitu. Nah, saya tuh fokusnya di 100 juta itu sampai tahun kelima. Nah, terus waktu itu bulan puasa ya, saya ingat bulan September. Dewi ini bilang karena saya kode agen itu muncul tuh bulan April nih. Jadi begitu gua aja itu ternyata gua hamil, gua keguguran. Ya, jadi harus bed rest 1 bulan waktu itu tuh. Jadi baru mulai jalan itu Juni. Nah, terus apa sih namanya? Ngejar itu di akhir tahun kan. Maksudnya Teh ini bilang, "Tih, mau jadi UM enggak? UM tuh apa, Tih?" Pokoknya UM itu salah satu cara menuju 5 tahun 100 juta kayak gitu. Harus kayak gitu ya, harus naik UM ya, iya. Gimana syaratnya naik UM? Syaratnya lu harus resign. Kayak gitu. Jadi ya dulu part time berarti ya, part time. Terus iya part time dulu. Jadi berani banget kan nyuruh dia resign. Nah, terus API baru 50 juta harus resign. Oh iya, soalnya gue juga dulu resign, kata Victor resign ya gue resign gitu. Kata terus oh ya udah kalau Teh Winnie resign dari kerjaannya, saya juga harus resign gitu. Jadi nggak lama-lama. Kalau lu mau contoh surat pengunduran diri, gue ada. Dibuatin ya. Kayak gitu ya. Teh Winnie kasih contoh. Ya udah, saya langsung nggak pikir panjang. 14 September saya masih ingat. 14 September. Jadi saya ajuin surat ke direksi. Saya mengajukan pengunduran diri per 1 Oktober. Saya bilang ya 2011. Terus orang kan kalau mau resign tuh nggak boleh masuk dulu 3 bulan atau sebulan. Gua mah nggak masuk aja, kan nggak akan digaji lagi juga. Jadi per 1 Oktober tuh aku udah nggak datang ke kantor. Pokoknya kan aku udah resign padahal belum di ACC. Jadi Oktober, November, Desember itu harus ngejar itu. Hasil promosi UM kan 3 bulan ya samalah kayak kondisinya tuh sekarang. Nah, ya qadarullahnya gitu ya. Pada saat udah resign itu karena kita udah nggak kerjain apa-apa lagi, full hanya ngerjain ini aja, sempat blank sih, mau ngapain gitu, mau ngapain. Transisi ya, mau ngapain. Tapi hal pertama yang saya lakukan waktu itu, saya ini dong lagi ke leader. Jadi sejak saya resign itu, saya tuh tiap hari rumah Teh Winnie. Ya, baru kan waktu itu kondisinya Teh Winnie suami baru meninggal itu ya. Nah jadi saya sering nginep di rumahnya Teh Winnie juga. Terus dibilang gini, apa sih namanya? Susah ya, bukan susah maksudnya udah ketemu banyak orang, ngapain ya udah sekarang mah lu bikin paspor dulu aja. Terus suruh bikin paspor Nil. Udah punya paspor belum? Buat apa paspor? Kalau di Pruden mah lu nanti bakal jalan-jalan ke luar negeri. Jadi bikin paspor dong Nil. Iman loh. Bagus banget. Tadi lagi gue nggak tahu mau kemana gitu, udah ke imigrasi, gue bikin paspor Nil. Ingat ya, itu per Oktober. Jadi udah pokoknya visi itu kita harus kuat kata Teh Winnie ya. Bagus. Bikin paspor aja lu dipakai nggak dipakai, lu bikin paspor aja dulu. Jadi saya per Oktober udah punya paspor gitu ya. Nah terus, benar ternyata pas paspor jadi, wah masa ini udah jadi ini nggak akan dipakai nantinya gitu kan. Nah dari situ jadi kayak ada motivasi tersendiri buat terus jalan tiap hari kayak gitu. Itu dari hal kecil kayak jadi ngejarnya tuh kayak sekarang nih. Nah jadi pada saat itu, pada saat kita angka teman-teman masih berapa puluh juta ya, sekarang New York sekian 700-an juta, saya juga ya masih ngejar baru 150. Kepikiran sih,
besok lagi lah kita menunda, nanti lagi lah kayak gitu. Boleh nggak kepikiran begitu? Boleh-boleh aja, kita kan manusia biasa, benar nggak? Kita bukan malaikat, ada saatnya kita down gitu. Boleh berpikiran begitu menunda, tapi nggak hari ini berpikiran begitunya gitu loh. Besok boleh lu besok berpikiran lu mau menunda, boleh lu besok lu memutuskan lu mau menunda. Tapi besok aja lakuin itunya, not today. Jadi kita lakuin lagi hari ini. Jadi mirip kayak itu kan. Aduh, gua diet, besok lagi lah. Nah, makan aja dulu sekarang. Nah, sama kayak gitu tuh. Aduh, nggak mau ketemu orang lah hari ini. Gua komit 3 sehari baru 2. Udah deh 1 lagi besok. Besok aja jadi 4. Boleh kepikiran begitu tapi not today. Sekarang one more, lakuin 1 lagi gitu. Nah, itu mengantarkan gua sampai akhir tahun hampir gitu ya kekejar itu si UM-nya. Nah, ya itu sih. Nah, today itu maksudnya itu nih. Wah, bagus banget teman-teman. Jadi menunda penundaan. Tuh. Bagus kan? Bagus. Ya, nanti di quotes ya. Menunda penundaan teman-teman. Not today-nya bukan not today yang positif atau yang perlu dikerjain, tapi not today-nya tuh menunda yang negatifnya teman-teman. Penundaannya teman-teman. Bagus banget, keren banget. Oke, silakan Teh Winnie. Ya kurang lebih sama ya kayak gitu. Menurut saya kalau misalkan enggak dilakuin sekarang ya kapan lagi gitu. Kalau misalkan dulu waktu mulai agent itu berada di suatu situasi yang enggak gampang gitu ya. Tapi gue mau ngelakuin itu benar-benar mati-matian sampai sekarang masih ada di sini. Kalau misalkan waktu itu gue nggak ngelakuin itu, mungkin gue nggak ada di titik ini sekarang, gitu ya. Ya waktu itu juga dengan kondisi suami pesawat hilang, terus kan nggak ada gitu kan wafat, terus vakum berapa lama ya? 5 bulan ada kali ya, ya ada 5 bulanan tuh, baru mulai lagi tuh mau jalanin itu, kepikiran jalanin lagi itu di bulan-bulan November inilah. Ya, dan itu nggak gampang karena setiap hari itu, setiap ketemu orang itu bukan di titik yang positif tapi minus gitu. Jadi baru ditinggal, terus ketemu orang lagi tuh apa ya, perasaannya udah beda gitu. Jadi pas ketemu tuh bawaannya nangis. Jadi ketemu orang nih prospek, bukan yang ngomong tapi nangis. Jadi gimana mau ngomong gitu. Ya itu benar-benar sulit sih ya untuk bisa, waktu udah mepet gitu ya. Karena waktu itu kondisinya yang gue cerita di awal, polis-polis anak-anak waktu itu sebetulnya udah disiapkan untuk pendidikannya. Waktu itu 100 juta gitu ya, 2 orang. Nah, tapi waktu sebelum suami meninggal itu ternyata ketipu orang dan itu semuanya diambilin gitu. Nah, pas begitu nggak ada itu ya benar-benar minus gitu. Dan tersadarkan dari ternyata income dari Prudential teh masuk terus loh. Waktu itu dari awalnya ngejalanin ini karena memang goalsnya juga cuman waktu aja gitu ya, nggak ada yang dikejar, sampai tersadarkan waktu itu ternyata ini tuh bisa jadi sandaran hidup loh. Bukan hanya kita untuk ngisi waktu aja gitu. Kalau misalnya waktu itu gue cuman gitu-gitu aja, nggak ngelakuin maksimal, ya mungkin anak-anak juga sekarang nggak bisa kuliah, nggak bisa punya kehidupan yang lebih bagus gitu ya. Dan padahal mereka itu satu alasan gue jalan di sini gitu. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan, masih punya sehat, masih bisa maksimalin apa yang ada di diri kita gitu ya, selama masih punya waktu, kenapa sih nggak mati-matian sekarang ngerjainnya gitu. Selama masih belum ada tuh waktu-waktu itu tuh yang sehat sebelum sakit, kayak sebelum miskin itu benar-benar rasa gitu. Begitu ada itu tuh kita nggak akan bisa ngelakuin apa-apa lagi. Hari itu Ewi ini bisa ya berhenti, bisa ya stop, tapi diputuskan bukan hari itu Ewi ini berhenti ya, makanya sampai sekarang masih ada di sini buat anak-anak, buat keluarga juga.
Apa kita lihat-lihatan apa? Mau nggak? Enggak, udah. Iya. Oke, kasih aplaus teman-teman buat ini Terati teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman ya, not today-nya. Mungkin buat teman-teman boleh ditambahin depannya. Why not today? Kenapa bukan sekarang kontak orang itu? Kenapa nggak sekarang kejar goalsnya teman-teman? Kenapa nggak sekarang ini ya, apa namanya? Gue jadi blank, cak semua. Ya, jadi pertanyaannya itu ya teman-teman, why not today ya teman-teman ya? Kok MC-nya grogi sih ini? Iya dong. Ini kan temani 2 orang princess luar biasa ini. Oke, jadi itu tadi pertanyaan kedua teman-teman. Nah, ini kita ada kuis lagi nih. Coba. Ini ada nih, udah datang nih. Dapat rendang nggak? Oke. Selanjutnya. Nah, ini sama bikin quotes lagi. Ini apa nih Teh Winnie? Pada mikir nih. Siap-siap dulu teman-teman, siap-siap. Rendang nih. Nggak usah pikir yang paling tragis kayak tadi ya. Beda. Kalau ini apa nih Teh Winnie? Udah. Jangan lagi. Oh ya, nggak dapat tapi ya. Yang lain dulu, yang lain. Coba tuh. Sansan. Judulnya apapun keadaan lu, we support you. Bagus. Lagi. Tadi siapa yang ngacung? Kita lagi ada di race nih, lagi pada berjuang atau lu cuma mau jadi penonton aja? Oke, Wadi. Tanggalkan semua beban yang menghalangi. Tanggalkan semua beban yang menghalangi. Ada lagi? Mana? Ada lagi nggak? Jangan menyerah gitu dong. Sansan coachnya udah bagus. Oh, keren lagi nih. Kalau jalan-jalan sih seru, tapi nggak seru kalau nggak ada lo. Oh. Tuh. Bung Ben lagi. Nih, orang-orang pantang menyerah nih. Lakukan semua yang kita bisa, dan tadi ada Aryanya gitu ya. We support you sebagai leader ya gitu ya. Jadi lakukan yang terbaik, lakukan semua jurus, and leader ada di samping gitu. Oke, bagus teman-teman. Ada lagi? Coba. Apa Teh Winnie? Ada lagi nggak? Nanti masih ada pertanyaan. Tenang. Coba Teh Winnie, apa yang benernya Teh Winnie? Jadi quotes-nya adalah hidup ini kayak sandiwara ya. Jadi ada teman yang ngedorong lu buat jatuh, tapi ada juga yang nge-support lu buat lu selalu ada. Tapi ada juga yang cuma pengen nampang doang gitu loh, nggak ngelakuin apa-apa. Nampang aja ya. Ada teman yang ngedorong lu jatuh, tapi ada juga yang nge-supportnya. Cuman ada juga yang cuma pengen nampang doang di situ. Oke. Jadi yang Sansan dan Westi. Udah? Nanti lagi ya. Glenn. Glenn, dapat Glenn. Bung Meni nanti. Bung Meni tenang. Pantang menyerah Bung Meni. Oke. Tenang teman-teman, masih ada beberapa pertanyaan, tenang aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, tema quarter 4 legacy ini one more nih. Nah, dalam 2 bulan terakhir ini apa sih yang Teh Ratih dan Teh Winnie hidupi bareng-bareng sama kita semua, melihat dan juga meresapi tema one more ini.
Silakan, boleh Teh Winnie dulu, Teh Rati dulu. Kalau buat gue ya, One More ini sebetulnya bukan cuma sekarang aja sih, tapi selama kita di bisnis Prudential ini harus punya semangat itu gitu, karena yang semakin ke sini itu yang dilihat itu bisnis Prudential itu bukan hanya 1 tahun, tapi jangka panjang gitu. Dan banyak hal yang bisa kita dapat di sini. Bukan hanya dari income, bukan hanya dari waktu, tapi lebih luas lagi gitu. Di sini kita bisa punya banyak pilihan buat hidup ya. Mungkin ya semakin ke sini ya, gue bersyukur bisa punya komunitas yang baik. Mungkin kalau misalkan pebisnis di luaran sana ya, apalagi kayak kemarin COVID ya, pasti dengan kondisi kayak gitu nggak mudah. Pasti banyak yang stres, banyak yang down, tapi di Prudential ini kita saling support, saling kuatin, makanya teman-teman dan kita semua masih ada di sini gitu. Dan apa yang dilakukan sekarang ini ya kita masih berjuang juga, tapi kita nggak berhenti gitu. Baik itu kita edukasi klien, baik kita mensupport tim kita nggak berhenti sampai kapan ya? Sampai kapanpun, nggak cuma di tahun ini aja gitu, karena dari awal itu kepengen punya hidup yang lebih bermanfaat buat banyak orang itu ya, alhamdulillah bisa diwujudkan di sini gitu. Dan kita bisa punya banyak pilihan. Tiap hari Jumat kita bisa lowongin waktu hanya untuk berbagi ke pesantren-pesantren kayak gitu. Dan sekarang orang-orang udah mulai ngelihat, kenapa sih kok kalian bisa gitu, 1 harian nggak ngapa-ngapain bisa fokus ke sana, sementara kami harus sebagai pengusaha kami harus masih pusing dengan invoice, dengan pegawai pas segala macam. Nah, kita tuh bisa punya pilihan hidup yang jauh lebih banyak dan jauh lebih baik. Gitu. Boleh sekarang Garanti? Ya. One more, ya benar ini pas ya buat Q4. Ya karena dulu ngerasanya waktu sebelum AM, kan dulu mah AM yang terakhir ya Nil ya. Yes. Kayak sekarang tuh kan ada gitu ya. Nah itu tuh kan teman-teman juga lihat ya, kita naik tiap tahun ya. Kalau dulu tuh harus tiap tahun kan promosi gitu. Kerasa banget pas aku udah bikin paspor itu Nil. Yeah. Ya akhirnya ya gitu. Masa sih ini juga sih dulu tuh bener nggak ya bisa dapat gitu ya. Nah pas akhir tahun 28 Desember ya, 28 Desember itu ya qadarullahnya harus dapat ujian aku Nil ya. Jadi suami sakit, dia kena stroke umur 31, makanya tuh tadi dibilang ya, kami ini terpaksa jadi kepala keluarga. Jadi keadaan memaksa kita harus jadi kepala keluarga. Jadi perjuangannya tuh benar-benar mirip gitu. Nah, pada saat serangan stroke terjadi, saya jadi ingat lagi ya. Saya bersyukur saya ada di Legacy. Maksudnya dulu masih Dynamic ya. Saya bersyukur ada teman-teman yang sekarang juga masih ada ya, yang menyaksikan dulu kejadian itu gitu ya. 28 Desember belum apa namanya, belum issued ya, belum issued buat kita ke UM itu belum issued tuh Neil. Ya belum beres lah gitu ya secara administrasi. Tapi saya harus ke rumah sakit waktu itu malam-malam. Nah, yang nganterin ke rumah sakit Teh Winnie gitu ya. Saya nggak punya kendaraan kan dulu. Yang nganterin ke rumah sakit Teh Winnie, terus yang ngurusin dokternya siapa di rumah sakit, papanya Pak Victor gitu ya dulu. Jadi lagi Teh Winnie nengok ke rumah, saya tuh nggak tahu sakit kritis tuh kayak gimana, orang stroke tuh kayak gimana, nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi hanya Teh Winnie sama Rehan ke rumah ngelihat sama Rehan. Udah PDKT Rehan tuh. Jadi mereka belum nikah, belum nikah. Jadi Rehan ini memang kemana-mana ngikutin Teh Winnie. Ya, jadi dia tuh ya gitu ya. Gue udah tahu sih ini dia mau bidik lidah gue sih. Udah ada bau-baunya ya? Ya gitu. Jadi karena dia nengoknya malam-malam jam 8:30 malam. Karena Teh Winnie juga kayaknya khawatir. Ini si Rati gimana nih, UM gak ya? Mungkin dia juga ada beban. Gue udah nyuruh resign kayak gitu kan. Terus gue bilang pasti lu bisa UM segala macam. Ini udah datang tanggal 28 Desember. Tapi ya masih deg-degan lah gitu ya.
Nah terus waktu itu ke rumah jam 8:30 malam kalau nggak salah ya. Oh karena suami saya juga cukup dekat gitu ya. Waktu saya hampir tiap hari nginep di rumah Teh Winnie gitu ya. Saya nggak pulang, prospeknya pulangnya malam, tidur di rumah Teh Winnie gitu. Nah dia nyusul ikut tidur. Jadi kita tuh udah punya satu kamar di rumahnya itu dulu ya. Harus begitu sama leader kalau anda lagi ngejar sesuatu ya. Nah jadi udah kenal dekat banget. Nah pas Teh Winnie ke rumah sama Rehan, ngelihat ini Winnie, dia bilang ya ke suami saya tuh. Dia tuh ngelihatnya tuh kayak udah nggak ini gitu, nggak fokus, nggak sadar gitu. Ngelihatnya malah ke ujung-ujung rumah kayak gitu. Terus abis itu telepon Victor, gitu ya, Tor, Win gimana suaminya si Rati keadaannya kayak gini Tor. Oh gitu ya, ntar gua telepon si papa dulu. Terus dia telepon dokter Rocky, tau lah ya kalau yang tahu dokter Rocky ya kan meledak-ledak gitu ya. Dokter Rocky udah pulang nih ya. Ya udah pamit, cepet sembuh ya. Nggak tahu juga Teh Winnie itu suami saya sakit apa. Apalagi aku, jadi aku tuh hanya berpikiran dia tuh kesambet Mir. Karena dia itu pulang dari hutan seminggu gitu kan, dia trail tuh. Nah terus gue pikir dia kena jin apa di hutan itu gitu. Beneran karena dia tuh ngelihat ke ujung-ujung rumah kayak yang kita kan 3 hari itu udah berobat kemana-mana tuh. Terus dia bilang kamari balik di mana yuk. Sorry ya teman-teman online kalau nggak ngerti. Artinya. Kamari di leuweung Pak saminggu gitunya. Wah iya tonggongna berat jigana anu milu. Jadi artinya ini kemarin kemana, pergi kemana? Iya gitu. Seminggu ke hutan. Jadi dia tuh nggak bisa bangun. Dikiranya tuh ada jin yang ikut ke badannya dia. Iya. Padahal itu udah serangan stroke loh. Nah kayak gitu kan. Jadi makanya dokter Rocky marah-marah. Pak ini ada teman kantor nih si Rati suaminya gini Pak. Wah katanya itu di mana dia sekarang di rumah. Bawa ke rumah sakit bentar lagi mati itu katanya gitu kan. Nah jadi di mana? Terus Victor telepon saya, Tih gila lu itu siapa bawa ke rumah sakit katanya. Bawa ke rumah sakit itu udah serangan stroke itu Tih. Bawa ke rumah sakit gimana Pak? Saya sendirian di rumah cuma ada ibu saya sama nenek kayak gitu kan. Tadi kan si Winnie ada di sana sama si Rehan udah pulang Pak. Wah gua telepon lagi dia udah nyampe Braga. Balik lagi gotong suami saya ke rumah sakit itu tanggal 28 Desember. Jadi kita udah nggak mikirin, aduh gue peduli amat dah, gue mau mau enggak gitu loh. Nah terus jam 12 malam sampai rumah sakit. Nah Pak Victor rumah sakitnya di Boromeus ya, bukan di Immanuel. Hah? Jauh banget di Immanuel, rumah gue deketnya dari Boromeus gitu. Tapi papa gue di Immanuel, lu bawa ke Immanuel, kalau enggak laki lu mati katanya gitu. Ya, nah kita malam-malam ke Immanuel. Nah itulah Nil, jadi dulu waktu aku join, buka 2 sekalian polis sama suami saya. Kepake Nil itu Nil. Ya jadi tahu ya. Bulan Maret itu buka polis cuma 450.000, ada PHS-nya tipe B, kemudian ada sakit kritisnya, ada manfaat bebas preminya, itu jalan semua Nil ya. Di cover gitu. Jadi 10 hari aku di rumah sakit, ya karena Teh Winnie punya misi, maksudnya mau bantu aku gitu ya, mau UM. Jadi dia beresin waktu itu udah nggak usah dipikirin lah UM kayak gimana. Nah ternyata aku pas naik panggung promosi itu aku nggak naik Neil. Jadi ada something yang maksudnya belum beres gitu ya, nggak naik. Aku down waktu itu. Jadi down banget. Jadi ya Allah kok aku gini banget ya. Pertama gue udah resign ya. Gaji gue dulu segini, sekarang berapa sih lu jualan pribadi 200 jutaan ya, 300 juta sendiri. Komisi berapa? 5 jutaan. Berapa? Ya segitu ya. Ketambahan sekarang suami sakit. Kayak gitu ya. Sakit tuh yang benar-benar dia tuh lumpuh total. Gak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Udah semua gue cewokin di tempat tidur gitu loh. Nah terus gak jadi UM gitu ya. Maksudnya secara seremonialnya gak jadi gitu. Jadi aku tuh down. Terus abis itu Teh Winnie liatin angkanya rookie club KL ya. Nah terus ini angka udah segini. Enggak. Teh Winnie teleponin, Victor teleponin, ayo Tih, pokoknya gue nggak ke kantor aja. Sampai itu bulan Januari akhir, pokoknya gue nggak ke kantor aja. Nah terus rookie itu kan sampai Februari ya dulu ya. Terus diliatin Tih buat rookie masih 40 juta lagi gitu. Oh iya ya, kan saya dulu bikin paspor itu buat dipakai gitu, bukan buat apa kan kayak gitu. Ya udah, saya mau nyerah, lakuin lagi lah, one more coba 40 juta bisa enggak?
Nah, Februari itu beres ya, bareng Riko, Glenn ya waktu itu kita rookie. Itu perjalanan pertama saya bareng Prudential sih. Gitu. Wow. Jadi tahu bareng Wow, siapa teman-teman? ya gitu. Seru lah maksudnya ternyata oh Riko teh kieu, Glenn teh gini. Karena kita menguasai pesawat ya waktu itu banyak banget sih teman-teman dari Legacy atau Dynamic yang dapat gitu. Jadi itu sih. Jadi one more Neil. ya. Udah dulu keadaan kayak gimana juga kalau lu nggak cobain sekali lagi ya udah lu nggak akan bangkit-bangkit gitu. Wow, kasih aplaus ya teman-teman. Jadi tadi apa yang dilakuin ya benar-benar one more ya teman-teman. Dari Teh Winnie, Teh Ratih juga ya keadaan nggak gampang, langsung mau nyambung juga, tapi tetap one more-nya dilakuin teman-teman. Karena mereka ada sampai sekarang teman-teman. Nah, mau langsung nyambung juga buat lebih detail lagi nih. Mungkin tadi udah diceritain beberapa ya. Teh Winnie, almarhum suaminya waktu itu meninggal. Ya iya sih maksudnya pernah punya keadaan di mana almarhum suaminya waktu itu meninggal, dan juga Terati juga suaminya ngalamin sakit. Nah, waktu itu kita semua tuh pasti punya titik terendah ya, Teh Winnie, Terati. Nah, boleh lebih diceritain nggak waktu itu biar teman-teman juga apa ya kita semua punya titik terendah, tapi gimana ya kita mau tahu apa yang dialami lebih detail perasaannya, jadi biar jadi kekuatan buat kita karena itu semua kan udah dilewatin nih sama Teh Winnie sama Terati. Boleh siapa duluan? Keadaannya gimana, ceritanya yang lebih detail, perasaannya apa yang nggak gampang yang bener-bener itu dilewatin akhirnya. Ya, kalau buat gue ya titik terendah itu waktu pas pertama kali jadi agent ya. Karena waktu itu join tuh mulai jalan tuh kan di Januari ya. Itu tuh benar-benar baru menata hidup gitu. Jadi benar-benar baru pindah rumah, udah kayak keluarga pada layaknya lah. Lagi menikmati banget gitu. Baru resign, terus waktu sangat leluasa gitu ya sama keluarga. Tapi tiba-tiba ada kejadian di bulan Juli waktu itu karena almarhum ada hobi pesawat trike ya, jadi yang 2 penumpang kayak gitu, udah dilarang pergi tapi tetap pergi gitu ya. Kebayang nggak sih yang pagi-paginya masih ketemu gitu ya, besoknya nggak ketemu lagi gitu, dan itu tuh nggak tahu kabar beritanya seperti apa gitu, dan selama 36 hari itu udah kayak mayat hidup aja teman-teman ya. Jadi nggak tahu harus ngapain gitu ya. Udah aja setiap tidur nangis teriak, tidur nangis teriak gitu sampai kayak gitu. Belum lagi, jadi saya ngalamin banget kayak yang di TV-TV itu wartawan tuh pada datang ke rumah tuh yang malah tambah bikin trauma gitu ya. Sampai saya sembunyi di kolong tempat tidur. Karena mereka sampai manjat-manjat ke pagar rumah ke atas gitu kan. Jadi kayak anak-anak juga udah kayak nggak keurus aja gitu. 36 hari hilang, baru ketemu tuh anak-anak juga mungkin karena mereka saya nggak perhatiin juga gitu ya, dan mereka juga secara psikis kena tapi nggak bisa ngungkapin. Jadi pas hari ketiga ketemu itu saya nemenin mereka di rumah sakit karena anak-anak dua-duanya masuk rumah sakit ya. Jadi banyak orang yang datang tuh saya sampai sekarang nggak tahu itu siapa aja yang datang karena mata saya kosong gitu. Ada yang datang tapi saya nggak tahu itu tuh siapa aja gitu. Jadi kalau dibilang waktu itu datang, oh iya nggak ingat gitu karena benar-benar campur aduk lah ya. Dan di situ tuh bingung gitu mau ngapain gitu ya, mau ngapain gitu. Tersadarkan karena ngelihat anak-anak, oh iya ya hidup mereka tuh masih panjang gitu. Kalau gue mah mungkin nggak tahu berapa lama lagi, tapi mereka masih kecil, masih harus punya kehidupan yang lebih baik gitu. Mau bisnis lagi nggak ada duit ya, harus ada modal. Mau kerja lagi, nanti anak-anak gimana? Waktunya kan pasti kemakan di kantor lagi kayak dulu gitu kan. Pas ngelihat transferan dari Prudential masuk terus, padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi applause dong buat
prudensial ya. Dari situ oh ya udah ini kayaknya Bismillah lah, apalagi almarhum waktu itu baru ngambil polis tuh kan 3 bulan ya, itu juga gue paksa gitu, masa istrinya jadi agen asuransi kamu nggak buka gitu kan. Baru 3 bulan terus cair dan kerasa banget gitu ya, kerasa banget walaupun nggak besar gitu, tapi untuk beberapa bulan ke depan itu benar-benar ngebantu. Gitu. Nah dari situ bilang sama Victor, ya udah gue jalan. Waktu itu bilang, gue awal tahun tuh harus ada income 15 juta, kata gue gitu ya. Soalnya ada kebutuhan anak-anak sekolah segala macam tuh ya, habislah segituan anak 2 ya. Tapi pas mau mulai jalan lagi, ya itu nggak bisa kayak waktu pas awal nggak ada beban apa-apa gitu. Jadi ketemu orang nangis, ketemu orang nangis gitu. Dan nggak gitu aja, gue teh ada hipertiroid ya, karena stres jadinya kumat. Jadi pas nggak ada tuh, jadi gue dinuklir jadinya. Dinuklir, cuman gue kan harus ngejar income segitu ya. Jadi yang dilakukan hari ini dinuklir, harusnya rawat inap, besoknya gue kabur ke Jakarta. Ketemu orang, itu semua orang itu sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Gitu. Sambil tremor tangan, gemetar. Karena lagi demam tiroid waktu itu ya. Gak bisa tidur. Closing nggak ada yang closing. Gue udah nangis, di sini ngapain ya kayak gini. Gitu kan. Udah ninggalin anak-anak, terus gue juga lagi kondisi nggak sehat gitu ya. Bolak-balik, ditemenin sama leader enggak, karena gue tahu apa yang gue mau, dan makanya teman-teman agent di sini jangan suka manja ya. Harus kalian punya goals yang kuat, karena itu mimpi kalian gitu, bukan mimpi leader kita. Ketika kita tahu goals kita apa, ya kita harus mau berkorban untuk ngejar itu. Tapi waktu itu kondisinya kayak gitu, nggak ada yang closing, bolak-balik Jakarta, dan kata Victor, lu kalau misalnya dapat segitu, lu harus promosi UM. Katanya Mbak Ijen nggak ngerti UMT apa gitu kan, masih belum paham. Tapi ya udah bodoh-bodoh ngikut waktu itu kan. Ya udah Victor bilang gitu, ya udah gue nurut gitu. Jadi sambil jualan pribadi, sambil ngerekrut juga, sambil kondisi juga nggak gampang waktu itu kan. Cuman ya Allah baik, ketika kita jalanin prosesnya, Allah kasih di tempat yang lain. Tiba-tiba ada yang masuk 100 juta, dan pas di akhir tahun itu Victor bilang, Win, lu dapet Paris, katanya gitu. Justru ketika kondisi nggak mudah, gue selain tiroid juga, gue teh nggak bisa jalan. Karena waktu anak-anak sakit kan gue jatuh ya, angkat mereka nggak bisa jalan, jadi dipaksain terus sampai di rumah sakit juga 2 minggu ya, nggak sembuh-sembuh. Dari jongkok tuh gue nggak bisa berdiri gitu. Jadi pas pergi ke Paris juga masih sakit, di pesawat tuh kesiksa banget, masih sakit. Cuman pas udah di sana itu benar-benar terbayar semua, segala lelah, sedih segala macam gitu. Ya, jadi alhamdulillah bisa promosi UM sama dapat Paris waktu itu sih. Dan juga ini ya, Tuhan kasih pengganti seorang perongrong ya. Ini yang penolong diberinya perongrong. Iya. Aduh, ini. Iya benar. Lo lagi menghibur benar. Bang Rehan luar biasa. Oke, Terati juga boleh cerita Terati. Titik terendah ya. Saya nggak menganggap ya, maksudnya semua kejadian yang saya alami dalam hidup itu, entah kita kesulitan atau apa, itu saya nggak menganggap itu titik terendah nih. Ya, tapi saya menganggap titik terendah itu justru pada saat saya dianggap nggak mampu gitu. Jadi gini, itu kan dulu lagi semangatnya ya, saya udah dapat UKI waktu itu kan, terus ternyata Tewi ini beresin di UM saya, beres secara administrasi waktu itu tuh di bulan Mei gitu ya.
Nah terus habis itu tuh ngejar Pak Victor kasih challenge, lu harus promosi ya kita budaya di Dynamic Vision dulu gitu ya. Turunan kita itu promosi 1 tahun nggak ada yang promosi 2 tahun gitu. Nah jadi waktu itu tuh ngejar SUM 900 juta. Mulai itu dari Mei aku berarti karena baru confirm Mei kan. Nah 900 juta. Terus Victor ya kalau leader ya pasti ini sih ya terbaik gitu ya. Nah sok dia kasih challenge waktu itu ke Tewini, ke saya, ke AB, sama ke Cipe. Ingat Cipe enggak? Nah, maksudnya dia Victor kasih challenge ke semua leadernya sih kayak gitu. Nah, terus sok ya gua kasih challenge 1 miliar tutup di 31 Desember. Nah, kalau pada Chief gua bayarin extend. Kan waktu itu kita Barcelona ya. Bayarin extend sama Victor senilai 10 juta. Wah. Ya. Nah, senilai 10 juta. Mereka kan udah mulai dari Januari, AB udah mulai dari Januari ya, Cipe juga udah mulai. Gue baru dari Mei dong. Dan lu lihat gue kan, gue orangnya penuh semangat nih. Iya. Duit. Ya, nah jadi aku jabat tangan sama Pak Victor gitu ya. Oke Pak Victor, 1 miliar 31 Desember ya. Gue pasti Star Club, lu bayar. Kan harus Star Club jadinya Nil, karena dia challenge-nya gue bayarin lu Star Club. Jadi kan lucu kalau gue nggak Star Club kan nggak dapet challenge-nya, kurang ajar. Nah, tapi kalau aku nggak achieve, kita harus bayar ke Victor 5 juta, karena dia pengen extend-nya free. Iya. Enggak ya, bukan. Jadi maksudnya deal-nya seperti itu. Nah, jadi aku jabat tangan, maksudnya AB, Tewini, Cipe gitu ya. Cipe nggak ikutan kalau nggak salah, jadi kita bertiga ikutan. Lah kita kejar, makanya kita dapat waktu itu. Wow. Per 31 Desember itu angka saya berapa? 911 juta. Ya. Nah, jadi nggak dapat dong. Gagal challenge 1 miliarnya ya. Nah, terus tapi promosi SUM. Star Club-nya dapat. Makanya gue nggak extend. Ya, jadi aku bayar ke dia 5 juta deh, gue transfer, gue buang sial. Buang sial. Ya, nah maksudnya apa? Nah, udah ketika itu tercapai segala macam kita promosi ya, kita dapat jalan-jalan. Pulang dari Star Club, Victor panggil saya. Itu titik terendah saya waktu dia panggil saya. Nah, jadi kan saya hamil nih ternyata. Kan gue sama suami udah suami udah sakit, nggak akan mungkin kita punya anak. Itu hamil? Nah, iya makanya kan. Nah, nggak akan mungkin. Ternyata lu kayak laki gue pas ke dokter, dok beneran istri saya hamil lah. Bapak merasa tidur sama istri bapak nggak gitu ya? Gue pikir gue tidur sama siapa? Ini dokternya. Ya, nah kayak gitu. Jadi pulang dari kita dari Spanyol, Victor panggil serius banget, mukanya serius. Kan dia di lantai 3 ya waktu itu ya, beda 8 gue mau ngomong ya. Panggil duduk, deg-degan, kenapa nih challenge apa lagi nih kayak gitu ya. Siap AM gitu ya. Nah, AM 2,7 M kan waktu itu. Udah semangat kayak gitu ya. Nah, gue percaya ya ini bijak ya. Bijak tapi gue down gitu dengernya. Nah, setiap kehidupan itu ada musimnya kayak gitu ya. Gue percayalah Ratima bisa ngejar AM tahun ini juga, lu bisa kayak gitu. Tapi gue minta lu berhenti. Gue disuruh berhenti nih, gue disuruh berhenti ngerjain Prudent. Lu berhenti, nggak prospek gitu ya. Pokoknya berhenti, lu fokus, lu bisa hamil aja itu udah mukjizat katanya. Bener nggak? Terus sekarang udah 3 tahun lu bisa hamil. Lu fokus sama kehamilan lu, jangan pusingin kerjaan. Gue kira mungkin dia udah ngitung, saya Star Club promosi SUM setahun ke depan mungkin punya lah uang sekian dengan gaya hidup saya yang ya biasa-biasa aja gitu. Pokoknya gue minta lu berhenti, lu nggak ngerjain Prudent. Lu fokus 9 bulan sama kehamilan lu jaga. Belum tentu lu bisa hamil lagi loh, kayak gitu kan. Dan saya tuh ada riwayat keguguran dulu waktu AJI kan gue keguguran dan lu pernah keguguran gitu. Habis dari situ aku nangis, ya. Maksudnya, tapi ini 2 hal. Maksudnya gila ya di bisnis ini ya. Kalau saya masih di bank, saya nggak akan nemu atasan kayak beliau loh. Benar nggak? Yang segitu perhatiannya. Senior saya lagi hamil tetap diteleponin, lagi mual-mual ke kamar mandi tetap itu nasabah cepet dilayanin. Nah ini gue disuruh minta berhenti, nggak ngerjain. Tapi saya bersyukur punya atasan lah ibaratnya ya,
di bisnis ini seperti itu, yang sebegitu care-nya. Laki gue aja nggak begitu gitu lah. Lu kalau lo berhenti hidup gimana? Gue nggak kerja. Ya, terus tapi saat itu juga saya merasa saya direndahkan sama beliau. Ya, berarti itu titik terendah saya. Gue dianggap nggak mampu nih, berarti kayak gitu ya. Wah, nggak bisa nih, gue nggak bisa dilecehkan begini. Ya, jadi diapain Terati? Ya maksudnya gue berarti kan dianggap nggak mampu dong. Maksudnya bukan pikiran negatif gue waktu itu. Walaupun saya hamil, saya tetap bisa. Victor, gue bilang ya, gue tulis kenapa ya? Victor tuh nggak percaya sama gue, apa gimana? Tewi ini ngomong apa ya sama dia gitu ya? Nah oke, tahun itu gue mutusin gue berhenti jualan. Tapi gue tetap rekrut, gue tetap meeting. Tahun itu gue berhasil promosiin Benny. Wow. Ya, leader hebat. Jadi tahun itu Benny sama Budian promosi waktu itu. Jadi walaupun gue nggak jualan, tapi gue tetap pengen buktiin sama Pak Victor yang lu fokus, ya udah. Tapi gue tetap melahirkan 2 leader tahun itu, Neil. Kayak gitu. Nah itu titik terendah aku sih. Kalau menurut aku titik terendah itu adalah pada saat kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah kan gua mah dianggapnya tidak akan bisa melakukan apa-apa kan. Jadi itu sih teman-teman, pada saat teman-teman berada di titik terendah, yaitu pada saat aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa kemana-mana lagi, cepet-cepet temuin leader. Pasti dia punya satu resep khusus lah buat tetap, karena mereka yang satu-satunya orang yang ngerti bisnis di sini tuh kayak gimana sih, sukses di sini tuh kayak gimana sih. Mereka yang akan support kita gitu loh, Neil. Itu sih. Wow, kasih aplaus teman-teman. Jadi benar-benar tadi bagus banget ya, dari Teh Winnie, Teh Rati juga. Dari Teh Winnie benar-benar kayaknya benar-benar not today-nya tuh benar-benar kayak Teh Winnie aja masih bisa dengar ceritanya. Ya suaminya dipanggil, terus masih ngurusin anak 2 sampai dengan keadaan yang gak gampang, sakit, tapi masih ngebela-belain ke Jakarta. Wah itu benar-benar kayaknya buat sedih, buat ngerasain sakit itu Teh Winnie bilang not today, udah ke Jakarta ketemu orang sampai tangan ngegeter segala macem, luar biasa banget ya. Dan juga Teh Rati ya bener ya, maksudnya kalau kita tuh gak tahu ketemu siapa lagi, target masih jauh ya, mungkin ditolak orang itu bukan titik terendah kali ya. Maksudnya kan ada yang kayak ngerasa itu gak gampang. Cuman Teh Rati bilang kalau sampai kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, nah itu baru titik terendah kayaknya. Jadi kalau masih ada yang bisa dilakuin, masih bisa jalan, masih bisa ngomong, ya udah lakuin aja teman-teman. Itu bukan titik terendah. Jadi benar-benar belajar banget dari itu ya. Nah tadi udah akhirnya ceritain semua hal yang gak gampang. Kita belajar banget ya, maksudnya dikuatin banget hari ini, kita masih bisa lakuin semua hal teman-teman. Nah tapi akhirnya kan itu semua lewat nih, berita baik semua yang terjadi, percaya Tuhan itu baik. Nah boleh diceritain nggak, kita tadi udah dengar hal gak gampangnya, boleh diceritain sekarang happy-nya ada di Legacy dan di Prudential sampai hari ini. Boleh Teh Rati, Teh Winnie? Coba dulu. Happy. Iya dong. Ya banyak pasti ya. Pasti. Maksudnya kasarnya nih ya, lu nggak punya pencapaian apa juga, kalau lu ada di Legacy mah lu pasti happy. Benar nggak? Jangan dong. Happy sih happy, tapi harus dong. Nah, maksudnya gini, komunitas yang bagus itu ya, itu sangat berpengaruh nih. Yeah. Maksud aku gitu. Jadi ya kita tahulah teman-teman di Legacy kan seperti apa gitu ya. Hal yang happy selama 11 tahun ini ya, 11 tahun berarti ya. 11 tahun ini apa, banyak enggak? Banyak lah ya. Aku kan keluarga besar, 7 bersaudara ya, 7 bersaudara. Jadi anak kedua, ya seneng aja. Maksudnya income di Pro bisa membiayai adik-adik gitu ya. Mereka nikah satu-satu. Berarti aku adik 5 nih. Ya, ya alhamdulillah. Ketika lucunya gini, ketika adik aku ada yang lamar, gitu ya, ada yang lamar. Nah itu datangnya bukan sama orang tuaku tapi sama aku gitu. Oh, ya jadi karena si ayah sama si ibu bilang gini, kita mah gimana kakaknya katanya gitu kan, karena yang ngurusin semua keluarga aku gitu waktu itu. Jadi seneng banget 5 adikku menikah, maksudnya
kita ada peran di situ. Terus adikku kuliah, kita ada peran di situ. Dan terutama aku nggak menyesal jadi kepala keluarga sejak suami sakit itu. Bersyukur banget gitu ya. Dan itu juga nggak membuat apa ya, bersyukurnya tapi ini selalu ada dua sisi ya, ya yang kita rasain. Saya tuh berjuang dengan apa ya, dengan keadaan yang sosok pemimpin ideal tuh seperti apa sih, maksudnya pemimpin di rumah tangga ya. Saya ada di komunitas legacy yang nggak tahu sih, yang saya lihat semuanya soleh-soleh gitu ya orangnya. Alhamdulillah. Terus apa ya, maksudnya pria yang berperan sebagai mana seharusnya pria. Dari keren saya. ya terus maksudnya Rico, Glenn, segala ya, Edo gitu, Mike. Mereka berperan sebagai mana seharusnya suami, pemimpin di keluarga. Nah, aku nggak dapat itu, Nil. Jadi apa ya? Ya, jadi aku ngelihatnya ke teman-teman lagi sini, kayak gitu, ngabang berangkena lah gitu ya, belajarnya. Jadi saya belajar jadi suami dari teman-teman di legacy kayak gitu. Jadi ikut Ko Jeffrey segala macam tadi ya. Nah, tapi alhamdulillah saya sama Tuhan, sama Allah tidak dikasih perasaan yang ingin meninggalkan suami gitu loh Nil. Tetap gue ya kali akad lah ya, seumur hidup gitu ya sama dia. Nah, terus suami gue ini orangnya tuh ya pastilah umur 31 tahun udah nggak berdaya secara ekonomi lah, secara apalah segala macam ya, fungsinya di keluarga. Jadi dia tuh nggak pede banget dia tuh. Kalau dulu grup Victor tuh selalu kita adain acara di hotel lah, makan lah atau games lah, kita di mana. Selalu bawa dia kan, tapi dia tuh nggak pede ya Pak ya, nggak pede, dia tuh selalu di pojokan kayak gitu kan. Ya gitulah, dia nggak pengen kelihatan gitu loh. Nah tapi hal yang bikin saya happy 2016 waktu itu kita promosi AM, tahun itu legacy ya cuma promosiin 3, aku, Riko sama Abe waktu itu tuh. Nah itu seremonialnya keren banget, Prudential bikin ya. Itu titik apa ya, happy banget. Kenapa? Karena Prudential mungkin Andre sih, nggak tahu siapa itu yang create, Irin apa Andre, berhasil bawa suami gue ke Sabuga waktu itu. Ya, jadi kan waktu itu yang promosi AM, bawa keluarganya, terus dikasih bunga sama suami saya itu lagi dengan jalan terseret-seret gitu ya. Dia datang loh, dia ngelihat, oh istri gue teh promosi kayak gitu, maksudnya teh di acara sebesar ini. Ya, Sabuga kan lu tahu, masih ingat lah ya, bawa anak saya, ibu saya sama suami saya, bawa anak saya gitu, sambil dia tuh ngumpet-ngumpet, nggak pede kayak gitu ya. Tapi saya ngeliatin ke dia, oh waktu itu ininya luar biasa ya seremonialnya. Saya nangis waktu itu, maksudnya dia ngelihat seperti apa perjuangan saya dari sejak dia sakit sampai sekarang. Ini loh yang saya kejar, dan ini yang selalu aku kan tiap keluar rumah itu restuin ya, minta ridho gitu sama suami. Apapun yang aku kerjakan itu buat keluarga, buat kita gitu loh. Jadi kamu jangan ngelihat aku sebagai yang menopang keluarga ini, jangan. Tapi kan dia seorang pria pasti kan inilah ya gitu mentalnya. Nah tapi dia lihat, dia tahu aku di Prudential seperti apa, dia tahu aku suka jadi speaker kemana, aku besok mau ke Lampung, besok aku mau ke Surabaya, kayak gitu speaker. Nah dia nggak tahu kayak gimana. Nah pas Prudential itu lah kick off ya, dia ngelihat, wow acaranya sebesar ini, orangnya sebanyak ini kayak gitu. Itu sih aku bahagia banget sih Nil waktu itu. Siapa teman-teman? Happy-nya apa dong? Dapat Kang Rehan pasti ini. Happy. Kalau happy-nya apa? Bingung ya. Soalnya, kok nggak dapat Kang Rehan tadi nggak happy? Soalnya bingung, banyak banget yang bikin happy-nya ya. Maksudnya bersyukur banget ada di sini, ada di komunitas ini gitu. Dari awal pun juga ketika masa-masa kehilangan itu nggak berhentinya teman-teman tuh pada support. Bahkan waktu hilang juga pada ikut nyari gitu kan. Padahal baru kenal gitu. Dan waktu urusin polis juga sampai Andre pun juga ikut urusin waktu itu ya. Happy-nya ya udah ada di lingkungan yang baik gitu ya. Sampai sekarang ketemu orang-orang yang baik, ketemu orang-orang yang soleh gitu ya. Dan bisa ngajakin teman-teman untuk
jauh lebih baik juga di sini gitu kan. Nah, terus dapat jalan-jalan juga happy gitu ya. Jadi yang paling happy-nya sih banyak gitu. Jadi emang semuanya bikin gue happy gitu di sini ya. Apalagi kalau misalnya orang yang kita ajakin ke sini tuh bisa berubah hidupnya. Nah, itu yang bikin lebih happy lagi gitu. Jadi dari seorang Ratih yang sampai sekarang gitu ya bisa kasih banyak buat keluarganya gitu ya. Dari Mbak Ida yang di sini juga komunitasnya juga bagus. Mbak Ida mungkin kalau di BII nggak kelihatan awet muda ya. Kalau di sini kan kelihatannya muda terus gitu kan. Terus ya teman-teman lain yang maksudnya bisa bertumbuh berkembang di sini bukan hanya dari segi income tapi jadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Itu yang paling bikin happy itu sih. Tapi Bang Rehan gimana? Itu nanti itu sesi lain. Kasih aplaus ini teman-teman. Oke, nah tadi seru banget. Nah yang terakhir nih buat Teh Winnie dan juga Teh Ratih, kasih pesan dong buat teman-teman semua yang masih mengejar di 2 bulan kurang terakhir ini, apa yang mau Teh Winnie dan juga Teh Ratih kasih pesan-pesan buat kita semua. Ya buat teman-teman yang masih ngejar sekarang, gue tahu ya, maksudnya apalagi yang teman-teman yang masih jadi partner gitu ya, terus yang sekarang lagi kejar promosi juga, teman-teman jangan menyerah gitu ya. Kita ini seperti saya tadi cerita, kita ini di sini tuh bisnisnya jangka panjang, bukan hanya tahun ini, tapi masalahnya kalau teman-teman tahun ini nggak ngejar, tahun depan teman-teman akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi teman-teman selama masih ada kesempatan, ada tenaga, ada waktu, ada kesehatan, maksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Gitu. Karena kita nggak tahu hasilnya nanti ke depan akan seperti apa. Ya. Yang pasti hasilnya itu kalau teman-teman berhenti sekarang, nah itu udah ketahuan hasilnya teman-teman nggak akan jadi apa-apa di sini. Ya, itu aja sih. Ya, sekarang tanggal berapa sih? 7 ya. Maksudnya kayaknya kita juga dulu ngejar baru mau promosi itu memutuskan di bulan ini gitu ya. Benny apalagi gitu ya, baru per November dia resign gitu. Nah tapi bisa, jadi masih banyak waktu sebetulnya Neil gitu. Jadi 2 bulan ya sampai 15 Desember atau ya, semuanya itu masih mungkin. Ya betul kata Teh Winnie bilang. Yang pasti itu kalau kita berhenti ya itu pasti nggak jadi apa-apa gitu. Nah terus coba setiap hari kita pulang ke rumah itu kita lihat orang-orang yang kita cintai gitu ya, anak-anak. Kalau misalnya kita diam, apa yang terjadi sama mereka, betul gitu ya. Terus kalau misalnya kita maju, siapa yang mensupport kita kayak gitu itu penting sih, penting banget. Jadi di saat-saat kayak gini ya inilah makin pererat lah hubungan sama leader gitu ya. Terus di sini juga Legacy bikin banyak acara create. Saya tuh waktu pandemi itu ya, waktu itu saya karena saya nggak begitu aktif gitu ya di Legacy, tapi teman-teman Legacy ini ya pikirin ada siapa? Mereka berlima itu siapa? Bukan Densus, di atasnya Densus. Oh, Winatmi. Winatmi ya. Lupa. Ya Winatmi sama Densus itu, aduh itu kalau aku dulu waktu masih kita rutin meeting LAD ya, itu enak gila meeting sering. Apalagi mereka itu lagi pandemi kan mikirin tiap hari gimana Legacy ini tetap ada, tetap jalan, tetap ada programnya. Jadi makanya dulu saya bikinin, aduh ini buat Densus sama Winatmi gue perlu bikinin rendang ini. Nah itu dulu tuh, itu buat mereka. Ya masih ada. Benar itu nazar aku dulu gitu. Jadi mereka orang yang hampir tiap hari meeting mikirin bikin apa ya Legacy biar
partnernya jalan terus, leadernya terus ngejar, itu tuh nggak gampang, Nil. Iya, Ya iya. salut sama komunitas kita ini, ada orang-orang yang berpikiran seperti itu kan. Kalau gue taunya datang ke kantor sekarang nih, atau waktu 2 tahun yang lalu kita tinggal buka Zoom doang gitu ya, udah di Riko sampai berkuar-kuar buka video kagak Pakai buka. BH tapi. Iya kayak gitu kan, kebayang gimana sih rasanya orang-orang yang mempersiapkan training online dulu itu tuh nggak gampang. Nah seperti itulah legacy itu gitu. Jadi teman-teman rajin datang ke kantor, ngobrol sama teman-teman kantor. Waktu-waktu sekarang ini waktu-waktu yang riskan. Lu kalau salah-salah pilih teman ngobrol, lu bisa aja kayak kita nyetir. Ya berapa derajat aja tuh bakalan jauh banget tuh ujungnya. Jadi tetap ya hubungan dekat sama komunitas ini, sama legacy sampai selama-lamanya sih, bukan akhir tahun ini doang gitu, Nil. Pesan buat semuanya, Nil. Kasih aplaus teman-teman buat Tewi dan juga Terati. Jadi hari ini itu tadi yang kita bisa banyak belajar ya teman-teman. Yang pasti kalau berhenti itu pasti. Nah tapi kalau teman-teman lakuin kita nggak tahu hasilnya kayak apa. Bisa jadi lebih baik, lebih besar daripada yang kita tabur gitu. Dan lihat dari Tewi ini dan Terati, percaya ya hidupnya mengalami sesuatu yang nggak gampang banget ya, tapi percaya banget kalau yang namanya orang masih ikhtiar, masih nyobain, lihat Tuhan itu udah sediain yang luar biasa buat kita semua ya, buat Terati dan juga Tewi ini tadi juga apa yang didapatkan juga luar biasa. So hari ini segitu aja buat rendang, masih ada, tenang. Boleh kita bangkit berdiri dan juga kasih aplaus yang terbaik buat Terati dan juga Tewi. Wow, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Boleh duduk sebentar. Rati boleh duduk dulu, Tewi ini boleh duduk dulu, teman-teman boleh duduk dulu. Oke, saya lihat rendang masih banyak, jadi saya masih pengen tanya, boleh kan nih? Oh, enggak. Jadi bersyukur banget teman-teman kalau hari ini kita bisa dengerin dua pribadi yang menurut saya hebat, oke? Bukan cuma wanita biasa, tapi saya mau bilang Tewi ini, Mbak Rati itu Wonder Woman loh. Ya nggak sih? Walaupun ya, kalau tepuk tangan yang semangat teman-teman. Oke. Walaupun saya tahu di bayangannya Horiko, Glenn begitu ngomong Wonder Woman seksi ya. Tapi saya tahu bahwa ini juga seksi ya. Tapi saya mau bilang teman-teman, kalau misalkan teman-teman hari ini dengar ceritanya Mbak Winnie, Terati 1,5 jam, itu udah tadi ada Maria ya, teman-teman yang di online tadi bilang sharing hari ini mengandung bawang, padahal rendang ya, bukan bawang ya. Nah tapi benar banget apa yang mereka ceritain, tadi saya di pojok aja saya masih berkaca-kaca gitu ya. Buat teman-teman yang baru mungkin dengerin 1,5 jam, wah hebat ya. Nah buat teman-teman yang mungkin yang udah lebih lama, itu kita ngalamin bareng-bareng. Waktu Mbak Winnie kehilangan suaminya, saya pribadi saya masih unyu-unyu ya, saya belum menikah. Udah nyebelin betul ya. Udah nyebelin tapi disayang. Ya itu bedanya saya. Kalau orang-orang nyebelin ya udah nggak disayang. Kalau saya disayang sama mereka. Nah ditemenin rekrut ya. Nah ya. Tapi itu yang saya alamin, itu mungkin buat teman-teman yang udah lebih lama kita ngalamin perjalanannya bareng-bareng. Saya ngeliatin waktu saya masih unyu-unyu ya, saya ngeliatin Tewi ini kehilangan suami, tapi kenapa dapat Rehan? Makanya gue bilang tadi sampai sekarang dia masih kepala keluarga. Bercanda ya. Bercanda. Yang kita omongin di sini benar-benar bercanda kalau ngomong soal Rehan. Kenapa? Karena kita tahu Rehan itu orangnya asik banget. Oke. Kita begitu Winnie dapat Rehan ya, saya datang di pernikahan mereka. Oke, saya datang, saya makan lidah sapi pertama kali di pernikahan mereka ya. Dan saya happy banget. Kenapa? Karena saya tahu Rehan bisa menjadi pribadi, bisa menjadi suami yang kuat juga buat Mbak Winnie. Oke. Dan kalau tadi kita dengerin Rati ceritain, menurut gue hebat banget loh Rati ini loh. Hah? Gue mau rendang satu lagi. Iya loh. Ya dengan keadaan, kalau Rati saya benar-benar waktu Mbak Winnie suami meninggal,
ada teman-teman dari Legacy yang ikut bantu cari. Saya bilang, Tor kenapa lu ngajak-ajak gua, Tor? Ya saya sempat ngomong begitu. Tapi kalau Ratih, saya tahu banget, saya sempat datang ke Immanuel ya. Suami dalam keadaan lagi nggak mudah, lagi kena stroke. Tapi Ratih dan Mbak Winnie masih tetap lakukan hal yang terbaik. Oke, mereka tahu apa yang Tuhan udah titipkan buat mereka. Enggak cuma mereka berserah, oke, dengan ada masalah mereka enggak menyerah. Tapi mereka enggak menyerah dengan keadaan yang mereka udah alamin, tapi mereka berserah dan mereka tetap mereka tetap lakukan yang terbaik buat keluarga-keluarga mereka yang udah Tuhan titipkan. So, boleh tepuk tangan buat mereka berdua, teman-teman. Oke, so closing kalau buat dua wanita, menurut saya dua wanita hebat ini bukan cuma saya ya, tapi saya pikir kayaknya perlu Ko Victor tambahin. Oke, kenapa? Karena Ko Victor itu yang benar-benar ngalamin bareng-bareng sama mereka. Oke, ada satu momen Ko Victor bisa suruh Ratih berhenti. Itu saya mau bilang gak semua leader bisa punya hikmat. Lu berhenti ya. Walaupun mungkin buat Ratih kok gue kayak di nye-nye ya. Padahal saya tahu besar hatinya Ko Victor juga. So, boleh tepuk tangan buat Ko Victor. Ko Victor boleh tambahin sedikit buat mereka ya. Thank you. Senang banget ya. Ini kenapa kalau bicara tentang ada di Legacy ya. Ini kenapa gue menyukai ada di Legacy. Ini kenapa gue menyukai 13 tahun gue di Prudential. Ya, quotes yang kemarin gue sharing ya. The man who loves the walk will walk further than the man who loves the destination. Orang yang suka perjalanannya, menyukai perjalanannya, mereka akan berjalan jauh lebih panjang dibandingkan orang yang hanya suka sama destinasinya. Ya, kalau bicara tentang Winnie sama Winnie dan Ratih ya, apa ya? Betul, akhirnya mereka dapat SUM mereka. Betul, akhirnya mereka dapat Ratih dapat Barcelona, dapat AM mereka. Betul, Winnie waktu itu dalam segala kegampangannya itu dia akhirnya achieve ke Paris. Tapi di balik itu semua ada harga, ada pengorbanan, ada kekuatan, ada semangat, ada daya juang yang justru hari ini dibagikan buat kita semua. Ya buat teman-teman yang hari ini nggak ngalamin apa yang mereka alamin waktu saat itu, kayaknya nggak ada reason buat kita nggak lakuin yang sama loh. Ya, nggak ada reason sama sekali loh. Ya, saya ingat waktu pas Winnie November kontak, akhirnya Winnie fix saya mau jalan lagi, yuk kita ngejar Paris. Itu nggak gampang posisinya. Ya, saya tahu waktu Ratih kejadian setelah Wahyu masuk rumah sakit, Wahyu kena stroke, pergumulannya sampai hari ini itu nggak gampang. Jadi kalau hari ini apalagi nih ya, gue mau ngomong kepada para pria. Kalau hidup lu udah jelas ya, lu mah dipanggil sebagai kepala keluarga. Tapi hidup lu nggak bisa maksimal, menurut gue lu keterlaluan. Ya, keterlaluan sekali. Ya, tapi kalian buat para wanita yang mungkin kalian mengalami apa yang, oh kayaknya saya juga mengalami apa yang sama dengan apa yang Ratih alamin, Winnie alamin. Ya, kalian boleh jadikan mereka contohnya, kalian beres dari sini boleh tanya, gimana sih lu ngelewatin itu semua. Ya itu aja dari saya, Philip. Thank you.